Suatu saat beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad bermimpi berjumpa dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa kepada beliau meskipun sekali dalam hidup kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kita jadikan sebagai sarana tangga untuk naik sampai kepada beliau adalah beliau Al-Imam Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Abdullah Al-Haddad mengatakan, "Ya Rasulullah, kasih aku salah satu sabdamu yang belum pernah engkau sabdakan kepada salah satu daripada sahabatmu. Kasih aku wejangan wahai utusan Allah, yang mana wejangan ini belum pernah kau wejangan kepada semua sahabat-sahabatmu." Apa kata Rasulullah? Beliau mengatakan, "Wahai Abdullah bin Alwi Al-Haddad, barang siapa yang memegang tasbih tanpa harus diputar tasbih tersebut untuk berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, selama ia memegang tasbih, selama itu pula Allah mencatat dirinya sebagai orang yang membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala." Ayo digerabat ke sari. Lain. Hah? Sing ora kowe. Alhamdulillah. Kenapa? Apa ini? Ayo mengikuti sunnah. Ojo sungkan-sungkan masih gak seneng wiritan minimal kok. Tasbih. Harus diperhatikan itu sunnah. Harus diutamakan itu yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Sebab hanya dengan sunnah kita dimuliakan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ahmad bin Hanbal jadi orang mencolot ini. Jadi ini banyak tapi waktunya singkat. Sayyidina Ahmad bin Hanbal satu cerita, beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan imam oleh Allah Subhanahu wa taala, diikuti oleh banyak pengikut oleh masyarakatnya. Mengapa? Karena satu penyebab, satu faktor. Kenapa? Ketika itu beliau masuk pemandian. Yang masuk pemandian khusus untuk kalangan para alim ulama. Khusus untuk kalangan para kalau ulama yang podo ngerti nek kuwabe podo buka kaose, kuwabe podo katoan dhewe, mari ngono renang. Sing biasa jubah dicopot jubahi, sing biasa imam dicopot imamai, kadang-kadang dicopot kaose, renang kabeh. Sayyidina Ahmad bin Hanbal geleng-geleng kepala menyaksikan kejadian seperti itu. Akhirnya apa? Dengan berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah, ya, tanpa mengurangi rasa hormat beliau dengan Rasulullah Muhammad SAW. Meskipun di tempat pemandian tetap mempertahankan sunnah Gusti Kanjeng Nabi. Beliau dengan sempurna memakai gamisnya, dengan sempurna memakai peginya, dan berenang bersama-sama dengan mereka. Subhanallah, dengan niat seperti itu, niat menghidupkan sunnah Rasulullah di kalangan para ulama biar kayak gini, ulama dulu kayak gini, ulama saya ini. Subhanallah. Akhirnya di malam, keheningan malam, beliau mendengarkan hati suara tanpa rupa. Isinya suara tersebut seperti tadi itu, "Wahai Ahmad bin Hanbal, karena engkau mempertahankan sunnah nabiku, sunnah kekasihku, di kalangan mereka sama lupa kepada sunnah nabiku, maka engkau aku jadikan sebagai imam yang akan diikuti oleh masyarakat kamu." Jadilah Ahmad bin Hanbal. Ayo diperoleh tasbih. Satu, itu kata Al-Imam Abdullah Haddad. Kata Gusti Kanjeng Nabi lewat mimpi. Sing nomor kali, kau usah takon siwa kabes. Kau usah takon siwa sungkan dari takon dia. Perhatian dengan sunnah Kanjeng Nabi. Mosok atas sing go siwa kaetos. Siwa itu regane 10.000. Regane 10. Rokok pinten. Ya Allah, iki siwak cukup digesak ulang. Regane nek 10.000. Anyar panjang sengaja. Ya mboten saya tepakan. Rokok pinten? Sedina teh. Subhanallah. Mengapa Anda lebih mempertahankan sunnah daripada orang Yahudi sementara mengabaikan sunnah Nabi panjenengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rokok rokok sampai dimuliakan oleh pangeran atau dengan siwak ada diangkat derajatnya oleh Allah. Perhatikan sunnah mengenai masalah siwak.
Yang kedua adalah mesti kaya Nabi, wahai Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, sinten tiyang sing gelem ngunjuk kopi dengan tujuan menahan rasa ngantuk supaya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cuma ngombe kopi di rokokan ngene. Iya, ngombe kopi cek gak ngantuk nalikane lho nang rokokan ngene. Nalikane zikir marang Gusti Allah. Iya. Nalikane lho Imam Abdullah bin Al-Haddad itu meskipun dalam kondisi tidak melihat apa itu kedua bola mata beliau, setiap bangun malam sebelum sholat 2 rakaat membikin kopi terlebih dahulu. Beliau membikin kopi sendiri. Habis itu diminum, setelah itu sholat 2 rakaat dengan cepat. Setelah itu sudah tidak usah ditanyakan. Itu kebiasaan beliau. Sampai datang itu ngopi rokok. Nih, tujuannya apa dalam kopi? Kayak menghilangkan rasa ngantuk. Dengan ketika seseorang minum kopi untuk menjauhi sifat ngantuk supaya berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selama aroma kopi tercium dari mulutnya, selama itu pula malaikat Allah memintakan ampun untuknya. Meskipun habis lewat mimpi, tapi sing mimpi wali ini Gusti. Sing nomor 3, terus Gusti kaya Nabi, wahai Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, barang siapa yang mengunjungi salah satu wali Allah dalam keadaan hidup atau mengunjungi wali Allah dalam keadaan sudah wafat, maka kunjungannya kepada salah satu wali Allah yang hidup ataupun yang masih wafat, yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, itu kehebatannya mengalahkan beribadahnya kepada Allah selama 70 tahun sampai terhancur berkeping-keping Tuhan-Tuhannya. Kapan kita mampu untuk ibadah kepada Allah sampai hancur berkeping-keping? Mengatasi loro penting di selain ibadah. Ngeluh di omongan loro untu, aduh, zuhur dibuat konco sembahyang tahajud, teka ditinggal zuhure hilang gara-gara loro untu dorong selimutan telu panas kabeh. Terus saya lupa itu. Subhanallah. Pantaslah diangkat derajatnya pada ini waktu yang istimewa, waktu yang seperti inilah yang membawa keuntungan kepada panjenengan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digolongkan dalam kelompoknya orang-orang yang diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kehidupan dunia terlebih-lebih dalam kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada waktu yang kedua adalah waktu yang membawa kesialan kepada panjenengan. Yang bagaimana waktu yang membawa kesialan? Kata Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Atos, beliau mengatakan, amal waqt alladhi alaika fa huwa alladhi ta'muruhu bi mukhalafati awamri amrillah subhanahu wa ta'ala. Waktu yang membawa kesialan kepada Anda adalah waktu yang ketika itu waktu yang Anda gunakan untuk menentang terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda menentang terhadap perintah Allah, ketika itu pula waktu tersebut adalah waktu yang membawa kesialan kepada Anda. Maka digambarkan kali Al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari, tiyang nglakoni dosa iku koyo dene kendil sing diobong geni. Sampeyan godhong pedang gawe kendil, pakai kompor apa itu? Kompor jos, kompor kayu, kira-kira silitnya model ya Allah, silitnya kendili. Iya, itulah dampak daripada dosa yang kita lakukan mengenai hati kita. Jadi perbuatan maksiat Anda itu laksana kobaran api, keimanan yang ada dalam hati panjenengan dibakar dengan kobaran api sehingga terbungkus keimanan ini yang kelihatan adalah silit ini. Ngaji silit. Jadi begini aku ngaji lagi kedek, saya ngaji silit ireng. Cek kayak pailing ya, cek kayak pailing sadar sampean ya, emang hadir majlis haul, hadir majlis maulid, mari ngono silite ireng. Jadi gara-gara kalau diobong karo kemasi
Itu yang mengatakan wali di Gusti Allah loh. Al-Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari yang punya kitab Al-Hikam yang banyak disyarah oleh semua para alim ulama. Ada mungkin 10 syarah Al-Hikam itu. Saking hebatnya menungso. Itu daunnya kayak mana? Yang ketiga adalah waktu yang tidak membawa maslahat dan tidak membawa madar kepada panjenengan. Apa itu? Waktu yang tidak Anda gunakan untuk apa-apa. Kalau memang itu terjadi, tapi mungkinkah terjadi waktu yang tidak kita gunakan untuk apa-apa? Kenapa? Waktu tidur itu kok enggak kan? Kelakuan atau turun? Iya. Tidur itu juga kelakuan. Kenapa? Melakukan itu termasuk. Iya. Gak ada waktu yang kosong dari perbuatan itu gak ada. Tapi turu sampean, ngelamun sampean, melaku sampean, makan sampean, mobil sampean, jagongan sampean, delok TV sampean, itu dianggap sebagai waktu selama tidak berbuat maksiat di dalamnya, waktu yang tidak membawa keuntungan dan tidak membawa membahayakan kepada panjenengan. Tapi ingat, diwasiati sama beliau. Nah itu Romane Porwali. Romane Porwali mengatakan beliau mengatakan walil a'mali walil a'mali zimamun. Setiap amal itu mempunyai kendali. Sampai yang kata turu, ono kendali nih, kata mangan, ono kendali nih, kata delok TV, ono kendali nih, kata jagongan, ono kendali nih. Kendalikan perbuatan Anda. Nek ono kendalikan iso, kata nyetir ngulon, ngetan, ngidul, mendukur, menisor, ya kan? Karena ada kendali. Benar-benar boleh amali zimamun. Setiap, bukan setiap, semua amal perbuatan panjenengan, ibadahkah itu, adakah itu mempunyai kendali. Nopo kendali Imam Ahmad bin Hasan, kendali amal sampean wa huwa an-niyatus sholihah. Kendalinya amal itu adalah niat yang baik. Dengan niat yang baik tusayyirul amal kullaha ta'ah. Turumu mempunyai nilai ta'ah. Delok TV-mu pokok gak sahwat. Ya kadang-kadang TV sahwat dari TV kasih gede tok, HP TV singitan bisa longan dua HP. Oh sih dua singitan. Ayo diikat koncone sungkan. Dah usah sungkan, podo begini ya, podo doyan ini ya. Sungkan untuk menungso. Ya, lu kan sungkan. Apa-apa ngedor tuh HP, padahal sini dulu elek. Sini dulu. Lu maksud isi dari menungso dan dukun gak kepo. Iya, inilah zimam. Niatkan semua amal sampeyan yang ada atau yang ibadah dengan niat yang soleh. Mengapa? Karena dengan niat yang soleh akan merubah amal sampeyan mempunyai nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga semua waktu Anda membawa keuntungan kepada panjenengan. Moga-moga atas ilmu sing manfaat. Ibadah ingkang kita pun Allah Subhanahu Wa Taala. Para rawuh ingkang sangat kawula muliakan dalam dalam perintah kirang lakuni nyuwun ageng pangapunten wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.